Tak terasa tahun 2023 sudah hampir berakhir. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah Kota Kendari menjalankan amanah masyarakat dalam membangun Kota Kendari. Capaian telah dikerjakan meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek pemerintahan meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Di sektor kesehatan, Kota Kendari membuat inovasi dalam penanganan stunting melalui program Keluarga Asuh Stunting. Program ini memberikan pendampingan dalam peningkatan gizi kepada bayi dan ibu hamil yang rawan menderita stunting. Hasil dari kebijakan ini telah membuahkan hasil di mana berdasarkan pengukuran secara rutin sampai dengan akhir Agustus menunjukkan 90 bayi di bawah 2 tahun mengalami pertumbuhan secara normal dari sebanyak 415 baduta stunting di tahun 2023. Tahun 2023, capaian cakupan layanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage yang luar biasa sebesar 97,89% dari total penduduk 340.055 jiwa menunjukkan komitmen yang kokoh pemerintah Kota Kendari dalam menyediakan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Atas capaian ini, pemerintah Kota Kendari menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Kendari. Layanan kesehatan semesta ini bisa semakin maksimal dengan meningkatnya status Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari menjadi klasifikasi tipe B. Bersamaan dengan ini, RSUD Kota Kendari juga mendapatkan sertifikat akreditasi bintang 5 atau paripurna. Hal ini juga ditunjang dengan beroperasinya RSUD Antero Hamra. Rumah sakit tipe D ini memiliki sarana prasarana sekelas rumah sakit tipe C, memiliki 67 tempat tidur, serta dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai serta sejumlah fasilitas lainnya. Selain Rumah Sakit Antero Hamra, pemerintah Kota Kendari juga membangun Puskesmas Kandai dengan berbagai fasilitas rawat inap. Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah intervensi, di antaranya membayarkan premi jam kesda untuk 24.102 jiwa masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 50 kakak miskin, dan bantuan beasiswa bagi 3.503 siswa kurang mampu. Di samping itu dilakukan verifikasi dan validasi data yang berada di bawah garis kemiskinan dengan melibatkan aparat di wilayah secara berjenjang. Berdasarkan intervensi tersebut, dari sebanyak 811 jiwa masyarakat miskin ekstrim, pemerintah Kota Kendari sudah menangani sebanyak 390 jiwa atau masih ada sebanyak 421 jiwa yang belum tertangani dan sudah dianggarkan untuk dilakukan intervensi penanganan melalui dana APBD tahun 2024. Di sektor layanan publik, pemerintah Kota Kendari terus memaksimalkan layanan di mal pelayanan publik dengan mengutamakan kemudahan, transparansi, dan perbaikan kualitas layanan. MPP Kota Kendari merupakan salah satu dari 21 pilot project MPP digital se-Indonesia. Dengan 121 layanan yang mensinergikan 32 gerai dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, MPP menciptakan akses mudah bagi masyarakat untuk menyelesaikan keperluan administratif mereka di dalam satu gedung. Kemudian untuk mengendalikan inflasi di Kota Kendari, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti penyelenggaraan pasar pangan murah hingga tingkat kelurahan, pembentukan Satgas Pangan, dan efektivitas kerja tim pengendalian inflasi. Dalam kurun waktu tahun 2023, melalui berbagai intervensi konkret dan langsung pada beberapa OPD teknis, inflasi Kota Kendari tetap terkendali meskipun mengalami fluktuasi, namun terus mengalami tren menurun dalam 5 bulan terakhir. Terkait penyusunan APBD Kota Kendari selalu dilaksanakan tepat waktu berkat sinergi, kolaborasi, dan kemitraan strategis dengan DPRD Kota Kendari. Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum, pemerintah Kota Kendari telah menyediakan anggaran di APBD. Di perubahan APBD tahun 2023,
Pemerintah Kota Kendari menyiapkan anggaran sebesar 40%, sedangkan di APBD tahun 2024 sebesar 60% dari kebutuhan pelaksanaan pemilu. Dari sisi penataan kota, Kota Kendari sedang mengalami perubahan yang mengesankan. Proyek penataan wajah kota tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keamanan dan keberlanjutan. Pembentukan Satgas Penataan Kota telah memangkas sebanyak kurang lebih 2.000 pohon yang rawan roboh sepanjang jalan utama dan sekunder Kota Kendari, bukan hanya untuk estetika wajah Kota Kendari, namun lebih kepada keselamatan warga dari dampak bencana hidrometeorologi angin puting beliung. Kemudian bersama stakeholder melakukan penanaman ribuan pohon pengganti untuk penghijauan. Gerbang batas kota menjadi simbol pertama dari transformasi ini. Melalui desain modern dan simbolis, gerbang ini bukan hanya sebagai penanda masuk, sebagai identitas dengan keunikan dan ciri khas budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Kendari. Ruang terbuka publik Kalikadia menjadi titik fokus kedua dalam transformasi kota. Dengan revitalisasi ini, RTP dirancang untuk bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, kebutuhan, atau latar belakang. Mereka mencakup area terbuka yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rekreasi, pertemuan sosial, olahraga, acara budaya, atau pameran seni. Pemerintah Kota Kendari juga memastikan pembangunan Jalan Kembar Kalikadia atau Inner Ring Road rampung pada Desember 2023. Kehadiran Jalan Kembar Kalikadia bisa mengurangi kemacetan kota, termasuk mendukung mobilitas warga dan perekonomian daerah. Terdiri dari Jalan Brigjen M. Yunus Kalikadia yang terhubung dengan RSUD Kota Kendari sepanjang 1,5 km dan Jalan Z.A. Sugianto Masjid Al-Alam yang terhubung dengan Jalan Mokodompit Kampus Baru UHO sepanjang 2,6 km. Di tahun 2023, pemerintah Kota Kendari berhasil melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di 17 titik di sekitar Jalan Z.A. Sugianto. Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan dengan persuasif sehingga bisa meminimalisir konflik. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kendari tidak lepas dari sinergis yang dibangun dengan stakeholder, termasuk Forkopimda Kota Kendari. Selain itu, penataan tempat pembuangan akhir Puwatu untuk mengembalikan kejayaannya seperti 8 tahun lalu sebagai TPA terbaik di Indonesia terus dilakukan. Bahkan TPA Puwatu menjadi satu dari 6 pilot project program peningkatan penyediaan layanan lokal atau Local Service Delivery Improvement Project. Program ini mendapat dukungan anggaran dari Bank Dunia. Dari berbagai upaya dan kerja keras, pemerintah Kota Kendari menerima berbagai penghargaan tingkat nasional, regional, dan provinsi. Di antaranya WTP tahun 2022 9 kali berturut-turut, penghargaan TP2DD 2023 Kota Terbaik Kedua se-Indonesia Timur kategori digital, Adipura 2022 Kota Sedang, penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya 2023 kategori Nindya, penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya, penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat dan kota sehat tahun 2023 dengan kategori Swasti Sabha Wiwerda, serta penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022. Di penghujung tahun 2023 terjadi pergantian kepemimpinan di Kota Kendari dari penjabat Wali Kota Kendari Asmaoto Sepu ke penjabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf. Pelantikan dilakukan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Tak menunggu lama setelah dilantik, penjabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf langsung tancap gas menghadapi musim penghujan yang sudah mulai turun di wilayah Kota Kendari.
Penjabat Wali Kota Kendari bersama ratusan ASN bersinergi dengan TNI membersihkan beberapa titik drainase yang sering menyebabkan banjir dan genangan air di beberapa lokasi dan jalan-jalan protokol. Hal ini menjadi salah satu fokus dari penjabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf dalam memimpin Kota Kendari, yakni menjaga kebersihan Kota Kendari dan mencegah banjir serta membuat Kota Kendari terang benderang di malam hari. Selain terus mendorong perbaikan infrastruktur perkotaan, mengendalikan laju inflasi, menangani stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, dan menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024, menjaga agar ASN tetap netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, serta terus memberikan pelayanan yang berkeadilan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.